Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 20 tahun 2026 yang memperketat akses fasilitas pajak penghasilan PPh final bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini dinilai akan membawa perubahan signifikan terhadap pola kepatuhan perpajakan dan keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah. Lantas apa respon dan dampak bagi pelaku usaha dengan aturan baru itu? Untuk mengulasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu, apa kabar Anda Bu Herma? Selamat pagi, Assalamualaikum. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat dan bahagia selalu ya. sehat selalu Anda ya. Respon Anda dengan PP nomor 20 tahun 2026, Bu Herma, ini. Ya sebenarnya sih menurut saya pemerintah jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan kebijakan ini di situasi ekonomi yang masih seperti ini ya, semakin apalagi kurs dolar juga semakin tinggi, rupiah benar-benar turun. Nah itu yang membuat sebenarnya kebijakan ini bukan prioritas menurut saya. Oke. Memang niatnya dia untuk supaya keberlanjutan UMKM untuk fasilitas pajak ini berlaku dan menghindari untuk para pengusaha yang nakal, kan niatnya begitu. Baik. Tapi nggak semua pihak kayak pengusaha yang CV atau PT di bawah 4,8 tuh nakal gitu loh. Baik. Jadi kalau asas adil ya sebenarnya ini bukan prioritas pertama sih menurut saya. Jadi sebenarnya nggak perlu terburu-buru. Justru yang penting adalah menurunkan PPN karena PPN itu menjadi gairah bagi masyarakat belanja sehingga mereka nanti kan pengusaha jadi pendapatannya naik gitu kan, sehingga ya nanti pajaknya juga akan pasti kalau di atas 4,8 kan mereka akan pemerintah akan mendapatkan pajak yang lebih tinggi. Menurut saya itu sih. Oke, masih belum tepat timingnya. Artinya ada beberapa yang masih harus dipecahkan ya, termasuk juga berbagai persoalan administrasi, perpajakan, belum lagi keluhan soal proses restitusi pajak yang belum sepenuhnya lancar ya Bu Erma. Betul, betul. Nah, itulah yang kadang kendala di pemerintah adalah proses administrasi yang berbelit-belit. Oke. Dengan PPh final 0,5% aja UMKM kadang nggak paham bagaimana cara mereka membayar, gitu kan. Apalagi nanti dia tidak menggunakan PPh final yang untuk UMKM. Berarti dia harus administrasinya kan harus diperbaiki dan mereka belum tentu tahu, malah nanti justru membuat mereka tidak bergairah lagi berusaha atau mungkin malah menghindar dari pajak gitu. Menurut saya harus diulang sih menurut saya. Nah, ini, jangan terburu-buru. Ya, ini tentu akan disounding ke pemerintah dan juga pihak berwenang ya. Jangan terlalu terburu-buru untuk menerapkan ini. Tapi langkah apa yang tengah diambil agar bisa melakukan penyesuaian diri dengan aturan baru ini, Bu Erma? Ya sebenarnya kalau pemerintah punya mata ya kacamata kan dia pasti bisa masuk lah ke pembayar pajak itu kan kelihatan mereka punya PT apa saja. Kalau misalnya bidang usahanya sama, nah itulah dulu yang ditindak. Jadi menurut saya adalah pengawasan intern dulu, baru nanti dibuat kebijakan bila gitu mereka ada yang ada mau disamaratakan adilnya gitu antara UMKM dengan pengusaha yang perorangan itu boleh dilakukan. Tapi untuk sekarang sebenarnya jangan terburu-buru dulu membuat kebijakan. Tapi kan PP-nya udah turun. Nah masalahnya itu kita kalau pemerintah itu kalau bikin UMKM kita nggak pernah diajak ikut memberikan masukan. Gitu. Jadi ya jujur kita kaget juga tiba-tiba sudah ada PP 20 ini gitu. Tapi sudah pernah dibicarakan dengan DPR juga Bu, klausul ini sebelumnya sebelum terbit PP? Ya. Enggak. Jadi kalau kita nih nggak tahu kalau DPR yang diundang siapa, karena kita aja bersurat untuk audiens saja sampai sekarang belum pernah diterima. Kita resmi loh bikin surat audiens supaya DPR tuh bisa mendapatkan masukan di bawah gitu loh. Tapi sampai detik ini itu kita nggak pernah diterima, belum pernah dijawab ya itu. Menurut saya ini perlu juga catatan bagi anggota Dewan untuk PP ini begitu ya, nanti kita akan follow up dengan anggota Dewan di lain kesempatan Bu Herma. Bu Herma, tapi juga berbicara soal tantangan berikutnya apa yang akan dihadapi, apakah dengan
ke depan kenaikan beban pajak ini membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis? Pasti mereka akan lebih berhati-hati karena kan satu, dengan PPN yang tinggi, mereka kan akan ongkos produksinya juga Oke. tinggi, ya kan? Terus apalagi ditambah dengan pajak yang mereka tidak mendapatkan fasilitas itu gitu. Malah justru ini menjadi peluang pengusaha itu akan menghindari pajak gitu loh. Justru yang sebenarnya kebijakan kayak sosialisasi itu juga kurang di Indonesia. Sebenarnya banyak juga pelaku usaha yang omsetnya di bawah 4,8. Kalau dulu kan UMKM itu dasarnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 bahwa mikro itu batasannya 500 juta omsetnya. Ya. Terus dinaikkan dengan PP 7 4,8. Pakai itu aja alurnya. Nah, banyak sebenarnya pengusaha kecil itu juga mereka mau bayar pajak gitu kan. Cuman sosialisasinya kurang. Terus kita ini dalam membayar pajak administrasinya itu kan kita terlalu banyak kolom-kolom itu loh. Ya. Jadi nggak langsung pemotongan sekian harus ngisi ini, ngisi itu. Nah itu yang mungkin masyarakat kurang paham gitu. Niatnya Baik. pemerintah baik supaya keberlanjutan fasilitas UMKM ini juga berjalan dengan benar, juga mencegah untuk hal-hal pengusaha yang nakal. Niatnya baik. Ini mungkin jalan tengah bagi pemerintah. Hanya saja belum tepat kebijakan ini diberlakukan sekarang di situasi ekonomi Indonesia yang seperti ini. Gitu, Baik. apalagi produk impor kan masuk ke Indonesia gencar sekali, jadi Oke. pendapatan UMKM juga turun gitu. Baik, Gitu sih. pemerintah tengah menggaungkan gembar-gembor ya soal bagaimana nasib UMKM bisa naik kelas. Apakah dengan PP ini akan semakin lajunya pelan, terlambat atau bagaimana, Bu Herma? Ya itu menurut saya tanpa ada peraturan ini sebenarnya kan sudah melambat. UMKM ini sekarang sudah melambat. Banyak mereka yang misalnya pendapatannya misalnya 100 ya, Oke. mereka berkurang jauh sekali. Hanya 60, mah ada yang cuma 50% gitu. Itu yang harus justru diantisipasi karena produk impor yang masuk di Indonesia juga nggak dibatasin gitu. Oke. Jadi ada kebijakan tapi pengawasannya nggak ada. Nah saya berharap pun seandainya ini diberlakukan karena sudah muncul PP, benar-benar pemerintah bijak gitu. Yang nakal dululah yang harus ada tindakan gitu, bukan UMKM yang sebenarnya tenang-tenang saja, tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba dia tidak mendapatkan fasilitas 0,5% ini gitu loh. Itu menurut saya itu sih. Bu, dengan pengetatan fasilitas PP ini yang terbaru ini ya untuk UMKM, apakah nanti diharapkan juga ada bentuk insentif yang akan diberikan dari pemerintah atau dukungan lainnya dari teman-teman yang diharapkan dari pemerintah? Ya itu PR pemerintah juga selalu Oke. kita dimintain sesuatu tapi kita nggak dapat benefit apa-apa gitu Hmm, loh. hmm, Harus ada rewardnya sih bagi UMKM khususnya ya, karena mereka kan berjuang. Kadang mencari akses modal aja kan susah gitu. Baik. Mereka tetap harus dimintain aset segala macam gitu. Jadi saya berharap ada benefit yang diberikan oleh pemerintah bagi UMKM yang apa namanya bayar pajak dengan benar ya, termasuk pengusaha-pengusaha nih yang sekarang lagi disasar pemerintah ini dianggap bukan UMKM. Nah itu yang harus ini juga oleh negara gitu. Oke, termasuk juga harapan masa transisi yang lebih panjang begitu ya, karena penerapan ini tentu harus dilakukan secara bertahap ya, Bu Herma, apalagi skema final diberikan masa transisi yang cukup panjang dari 1 sampai 3 tahun. Harapan Anda? Ya harus ada sosialisasi Oke, gitu. baik. Maksudnya gini, jangan kadang kebijakan ini karena sosialisasinya nggak ada atau kurang, masyarakat jadi panik. Pengusaha jadi panik, mereka langsung mundur dulu gitu loh. Baik. Saya berharap tuh kalau setiap melakukan apa namanya kayak ke media itu harus bisa menjelaskan jangan sambil jalan. Kalau kemarin Oke. kan Pak Purbaya ditanya wartawan aja sambil jalan hanya sambil lalu gitu loh. Nah saya juga berharap dari Menteri UMKM-nya juga jangan hanya Pak Purbaya aja yang bicara. Mereka harus menenangkan juga kepada pengusaha-pengusaha yang kemarin sudah diminta untuk mendaftarkan usahanya sebagai CV sama PT. Sekarang dia nggak dapat fasilitas ini lagi. Nah itu yang harus, ayolah kita sama-sama bergotong royong untuk membangun negeri ini dengan bijaksana. Menurut saya itu sih. Ya, semoga keluhan teman-teman ini didengarkan oleh pelaku kepentingan
agar bisa ditindaklanjuti gitu ya, ada sosialisasi lebih panjang begitu ya, agar bisa diterima oleh teman-teman di lapangan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah IUMKM Indonesia. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.